Aku adalah seorang ibu rumah tangga biasa pada saat itu. Pernikahanku genap sudah menginjak 8 tahun kini dan berakhir tragis. Cobaan datang di usia pernikahanku. Pertikaian antara aku dan mertua tentang anak keturunan yang mereka harapkan dari pernikahanku yang sudah teramat lama. Mereka berpikir aku tidak akan bisa mengandung dan tidak akan bisa memberi mereka cucu. Berbagai macam metode pengobatan sudah aku jalani, tapi sepertinya tak kunjung juga membuahkan hasil. Usia pernikahan pertamaku diguncang oleh restu orang tuaku. Berbekal cinta pada saat itu, aku bekerja sebagai tenaga honorer. Usia pernikahan pertamaku diguncang oleh restu orang tua. Berbekal cinta pada saat itu, aku bekerja sebagai tenaga honorer di sebuah sekolah dasar di sebuah kota kecil ini. Seperti berjalan dengan satu kaki, terasa berat dijalani, tetapi ini sudah jalan yang aku tempuh pada saat itu. Di sebuah kamar kos-kosan kecil dengan harga satu kamar 400.000, aku menghabiskan waktu pernikahanku selama 3 tahun di sana. Dan selama itu pun hinaan dari keluarga suamiku tak kunjung mereda. Sepertinya yang ada di benakku akan terasa amat sulit dijalani. Tetapi akhirnya aku bisa membuktikan kepada keluargaku dengan waktu yang sangat lama. Akhirnya suamiku bisa mengajar di salah satu universitas ternama di kotaku. Saat itu tidak pernah terfikir akan berakhir seperti ini. Kalau saja aku sadar, semua akan menjadi titik hancurnya rumah tanggaku. Pernikahan di tahun kedua dan ketiga tidak jauh beda dengan apa yang aku lalui. Dengan cerita yang sama dan beberapa pertengkaran kecil memicu suamiku bermain tangan. Hingga akhirnya untuk pertama kali tamparan itu terjadi. Aku sangat terguncang dan terpukul. Laki-laki yang aku bela di hadapan keluargaku kini melakukan hal yang selalu aku benci. Hal yang aku benci ini berawal dari kisah orang tuaku. Aku adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Pernikahan orang tuaku bukan seperti pernikahan yang lainnya. Aku dibesarkan dengan tembok perceraian orang tuaku. Tamparan adalah hal yang biasa aku lihat. Tapi saat tamparan suamiku jatuh di pipiku, rasanya dunia ibuku beralih padaku. Hancur. Kata-kata ini yang menggambarkan perasaanku saat itu. Perdebatan tentang keturunan tidak henti-hentinya menjadi bahasan utama mertuaku. Setiap ada kesempatan, selalu menjadikan celah dia untuk mengguruiku. Kesalahan kecil pun akan terlihat besar olehnya. Akhirnya pada tahun 2014, aku memutuskan untuk melanjutkan studiku. Aku harap dengan mencari kesibukan, aku tidak akan terpaku pada keinginan mertua pada saat itu. Berbagai macam kesibukan aku lakukan. Tetapi tanpa aku sadari, inilah celah kedua kesalahan terbesarku. Ambisiku akan karir semakin meningkat. Keinginan tidak disepelekan orang tua menjadi bumerang di kehidupanku pada akhirnya. Kesibukanku meningkat semenjak status mahasiswaku kembali. Dan 1,5 tahun aku bisa menyelesaikan gelar masterku. Sepenjung juga pengakuan akan menantu aku dapatkan dari mertua. Selama ini aku mencari pengakuan dari ibu mertua.
Beberapa pertengkaran kecil sering terjadi. Salah satunya karena kedekatan suamiku dengan mahasiswinya yang aku anggap tidak biasa. Beberapa kali aku melihat ponselnya berisi curhatan seorang mahasiswi tentang kisahnya kepada suamiku. Kecurigaanku semakin teryakinkan dengan beredarnya beberapa rumor tentang suamiku di lingkungan kampusnya sampai di telingaku. Sesekali aku dapatkan beberapa kegiatan kampus yang dia ikuti di malam hari. Perlawanan dan kejujurannya semakin tinggi, walau dalam beberapa keyakinan yang aku anggap hanya kerikil kecil di rumah tanggaku pun sirna. Beberapa kali ku dapatkan dia asyik dengan ponselnya. Suatu hari, aku siapkan makan malam kesukaannya seperti biasa. Dia pulang sangat larut. Dengan tergesa-gesa, dia memasuki kamar mandi yang biasanya selepas pulang mengajar, dia selalu meluangkan waktu untuk menikmati kopi dingin yang selalu aku hidangkan. Hari itu, tingkahnya lain dari biasa. Aku yakinkan diri berulang-ulang kalau suamiku mengubah kebiasaannya kali ini. Tapi yang terjadi, selesai mandi dia bergegas menuju ruang tamu dan sama sekali tidak meminum minuman yang biasa aku sediakan. Dia bergegas keluar tanpa menghiraukan pertanyaan. Kalap pada saat itu apa yang terjadi sampai dia bergegas menyalakan motornya. Aku pikir aku akan mengejar dia dan tanpa pikir panjang, ku kejar dia dengan tanpa sadar dan kutemui hal yang tak ingin kulihat. Seorang wanita sedang menunggunya di depan sebuah gedung. Teriakanku mungkin sudah tak ia hiraukan lagi. Dan mereka menuju jalan raya. Wanita itu turun dari sepeda motor suamiku dan hampir meloncat. Hampir saja dia menabrakkan diri. Air mataku tak henti-hentinya menetes. Dada sesak seketika. Ingin rasanya semua ini hanya mimpi. Kalau saja aku diam di rumah, mungkin hal yang tak ingin kulihat tidak akan terjadi. Suamiku lebih menghiraukan ancaman wanita itu dibandingkan aku, istri sahnya. Duniaku hilang. Tanpa rasa bersalah, dia pun pulang dengan waktu yang lama dari kejadian di jalan itu. Apa yang mereka bahas? Bukankah pernikahan lebih penting dibanding hubungan gelap mereka? Tapi suamiku memintaku untuk mengerti keadaannya. Beberapa kalimat ia lontarkan bahwa dia ingin memiliki anak seperti yang lain. Terasa seperti sambaran petir di siang bolong. Apakah aku egois mempertahankan mahligai rumah tangga tanpa aku sadari? Yang aku pertahankan ini malah membuatku tersiksa. Perasaan itu berkecamuk di benakku. Merelakan pun tak akan bisa dan akhirnya aku memaafkan mereka. Suatu hari menjadi pagi terberat di hidupku. Aku ingat sekali. Pagi itu aku harus menghadiri rapat kedinasan. Entah apa yang ada di pikiranku saat itu. Selepas menyiapkan sarapan pagi seperti biasa, aku pergi ke sekolah. Dan salah satu berkas yang harus aku bawa ternyata tertinggal di rumah. Tepatnya pukul 9, aku kembali ke rumah. Pagi yang mengubah duniaku menjadi hilang. Suami yang aku jaga nama baiknya di hadapan orang tuaku kini mencoreng mukaku. Penghinaan terbesar dalam hidupku. Runtuh seketika, lenyap. Raga sudah tidak merasakan lagi angin yang menghempas jilbabku pada saat itu. Suamiku melakukan hal yang tidak senonoh. Pergolakan batin terus berkecamuk di batinku. Haruskah aku pulang saja
dan menceritakan kisah yang selalu aku sembunyikan dari keluargaku? Ataukah aku memaafkan mereka dan bertahan tanpa kepercayaan lagi? Apa salahku? Kata itu selalu aku tanyakan pada diriku sendiri. Sebagai seorang istri, aku sudah melakukan hal yang seharusnya. Di sela kesibukan berbagi waktu antara dia dan impianku, selalu aku dahulukan dia. Tidak ada sedikit kecurigaanku pun pada saat itu, karena seperti biasa suamiku selalu pulang selepas maghrib. Kita sama-sama ada di dunia yang sama. Aku selalu memaklumi kesibukannya. Setiap hari aku sediakan bekal makanan agar dia tetap terjaga kesehatannya. Aku melangkahkan kaki hingga persidangan terakhir diputuskan kami berpisah. Setelah putusan pengadilan keluar dan kami dinyatakan berpisah, penyesalan akan perpisahan kami pun dia rasakan. Perubahan sikapnya terasa sangat jelas hingga permintaan aku menatap dengannya lebih lama lagi walau sudah berpisah. Dia yang enggan aku pulang ke rumah orang tuaku. Seminggu sebelum perpisahan, dia membuat momen yang tidak akan pernah aku lupakan. Menurutnya, aku tidak akan pernah bisa melupakan sosok suami seperti dia. Beberapa kali ajakan makan di luar selalu dia tawarkan, hingga pergi ke bioskop hanya untuk menonton film yang tidak pernah dia suka dia lakukan. Sampai pada saatnya tiba berita perceraianku sampai terdengar juga oleh keluargaku. Memberikan waktu untuk hati, merelakan laki-laki yang aku anggap penolong hingga menjadi laki-laki yang sangat aku benci. Butuh waktu lama untuk menerima kenyataan ini. Segala aktivitas masih aku lakukan, walau aku sadar aku bukan lagi istrinya. Dia sudah menyanyiakan keberadaanku. Hanya satu yang aku harapkan sampai akhir perpisahan aku sudah melakukan yang terbaik untuknya. Sampai akhirnya aku kembali ke rumah orang tuaku dengan membawa kekecewaan yang besar. Di mana dulu aku pergi dengan harapan akan membuktikan kepada orang tuaku, tapi aku harus kembali dengan sebuah kegagalan. Duniaku yang hilang kini benar-benar hilang. Laki-laki yang kuanggap akan bisa membahagiakanku, kini dia menjadi seseorang yang sangat melukaiku. Luka ini tak kunjung hilang hingga berita pertunangan mereka terdengar. Ya, aku hanya wanita yang dia anggap masa lalu saja. Sampai akhirnya aku buka satu persatu kejanggalan tentang kisah pernikahanku hingga kini kutemukan jawabannya selama ini. Ya, selama ini aku tak lain hanya wanita yang merawat dia saja. Di luar sana, dengan kekuatan uangnya dia bisa bersenang-senang dengan wanita yang dia anggap cantik dan menarik. Sampai duniaku benar-benar hilang. Mungkin cerita nyata ini biasa bagi semua, tapi bagiku ini sangat menyakitkan. Semoga tidak akan terulang lagi dan semoga aku bahagia ke depannya.